Baik rekan-rekan sekalian, para jurnalis media massa, pagi hari ini kembali kita rilis terkait beberapa kasus begal yang tentunya dalam 2 hari ini adalah minggu ini sempat viral pada akun TikTok maupun akun IG milik masyarakat yang tentunya kami menyampaikan terima kasih dengan akun tersebut menambah informasi bagi kami anggota kepolisian dalam rangka menindaklanjuti khususnya dalam rangkaian pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, beberapa hari terakhir ini pada bulan September dan Oktober terjadi serangkaian tindak pidana begal atau perampasan yang tentunya disertai dengan kekerasan yang ini menjadikan satu keresahan bagi masyarakat. Kenapa demikian? Karena para pelaku tindak pidana ini memanfaatkan momen-momen waktu daripada anggota kami yang terlena maupun terjeda waktunya ketika menggelar kegiatan patroli. Namun demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas informasi yang ada. Dengan demikian kami bisa bertindak dengan cepat mengungkap pelaku tindak pidana yang ada, di mana pada bulan September terjadi 4 kali hingga di bulan Oktober ini 4 kali tindak pidana perampasan dengan kekerasan dengan cara melukai daripada korbannya, yang tentunya ini menjadikan satu kebiasaan para pelaku tindak pidana guna menemukan korbannya. Dengan demikian korban dalam posisi yang tidak berdaya dan rasa takut, yang pada akhirnya tersangka dengan leluasanya mengambil barang bukti yang diinginkan, pada umumnya adalah sepeda motor. Di mana pada tanggal 22 September, saya ulangi tanggal 22 September, terjadi tindak pidana perampasan dengan korban saudara Keti. Kemudian TKP berada di Jalan Muhammad Mansur, depan Kilometer Lahan. Dilanjutkan pada tanggal 27 September, ada aksi perampasan juga dengan TKP di Lorok Pakjo dengan korbannya Nikosli. Demikian juga yang dirampas adalah sepeda motornya. Untuk TKP pertama dengan korban Teti, di mana para pelaku ini adalah gerombolan pengendara sepeda motor 12 orang, yang di mana salah satu gerombolan tersebut melakukan perampasan, yang saat ini sebagai pelaku utamanya salah satunya sudah kita lakukan penangkapan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, setelah itu di tanggal 7 Oktober terjadi viral di mana ada seorang ibu-ibu Roslini Ali yang sempat akan dirampas tasnya di daerah Sekip, kemudian terjadi perlawanan dan pada akhirnya korban berhasil menyelamatkan diri dan pelaku tidak berhasil mengambil barang perampasannya. Demikian juga pada tanggal 7 Oktober pada pukul 05 waktu yang berbeda terjadi tindak pidana perampasan dengan kekerasan yang tentunya viral di daerah Talang Kelapa, di mana sesuai dengan barang bukti yang kita dapatkan terlihat secara jelas tersangka merampas dengan melukai korbannya, merampas sepeda motor yang ada. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dari rangkaian 4 tindak pidana yang terjadi, kami telah berhasil menangkap pelaku utama, yaitu saudara Iqbal. Karena sejatinya
tersangka Iqbal ini melibatkan diri dari serangkaian tindak pidana yang saat ini terjadi di Kota Palembang. Yang bersangkutan kita tangkap pada saat mengendarai mobil di daerah Muara Enim, di mana yang bersangkutan sedang berjalan-jalan dengan rekannya. Kemudian kita lakukan pencegahan, penangkapan di Muara Enim, dan pada akhirnya terkuat cerita atas rangkaian tindak pidana yang terjadi. Demikian juga kami telah menangkap satu orang tersangka, yaitu saudara Octavia, yang bersangkutan kita tangkap pada saat sedang bermalam atau berlindung di rekanitanya, di mana saudara Octavia juga melibatkan diri tindak pidana yang sempat viral, baik itu melalui media massa TKP di Skip maupun di Palembang. Iqbal dan Octavia adalah dua orang sosok yang melibatkan diri atau terlibat dalam tindak pidana dengan TKP 3 dan 4, sementara saudara Iqbal melibatkan diri dan terlibat dalam serangkaian tindak pidana 4 tindak pidana yang terjadi di Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami juga melakukan penangkapan kepada saudara Reza, di mana Reza ini terlibat dalam perampasan sepeda motor pada TKP yang pertama, yaitu di Jalan Muhammad Mansur dengan korban saudara Teti. Dan kami juga telah mengamankan satu buah unit sepeda motor, di mana sepeda motor tersebut barang bukti hasil rampasan pada TKP keempat yang di Talang Kelapa dengan korban saudara Asmadi pada saat pukul 05.35 atau 30 yang bersangkutan dilakukan pencegahan oleh saudara Iqbal dan saudara Octavia, di mana barang hasil kejahatan tersebut milik Asmadi telah dilakukan penjual belian melalui sebuah akun Facebook milik tersangka yang saat ini sedang kami statuskan DPO, yaitu saudara saudara Aji. Karena rekan-rekan dapat kami sampaikan, para pelaku ini membagi tugas. Ada yang bertindak sebagai eksekutor, kemudian orang yang membantu eksekutor, kemudian ada pihak tersangka yang sebagai pemetik, yang memiliki tugas menjual belikan barang hasil kejahatan tersebut. Salah satunya saudara Aji yang telah kami lakukan identifikasi melalui akun Facebook dengan cara COD, yang pada akhirnya hasil kejahatan tersebut dibeli oleh masyarakat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya 4 kejadian tersebut bagian yang mewarnai selama bulan September hingga Oktober ini, dan sekali lagi dapat kami sampaikan, Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang berhasil mengungkap aksi kejahatan tersebut, khususnya kejahatan yang sempat viral. Sekali lagi, aksi viralisasi ini menjadikan bagian daripada masukan kami, sarana yang membantu untuk lebih menggiatkan dan melakukan pengungkapan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya masih ada pihak-pihak lain yang satu sedang dalam status DPO, terutama TKP pertama. Karena TKP pertama itu disinyalir gerombolan pengendara sepeda motor 12 orang yang melakukan aksinya. Oleh karena itu sudah saya perintahkan kepada fungsi-fungsi yang terkait, fungsi pencegahan, untuk segera mengamankan setiap kendaraan, khususnya gerombolan sepeda motor yang melakukan aksi kegiatan kumpul-kumpul pada waktu yang tidak lazim. Sekali lagi, pada waktu yang tidak lazim, yaitu dini hari, yang disinyalir para pelaku kejahatan tindak pidana perampasan yang ada.
Oleh karena itu dapat kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berkebutuhan memiliki sepeda motor, tolong hindari pemesanan kendaraan-kendaraan melalui COD. Karena rentan kendaraan tersebut hasil kejahatan yang tentunya kami berharap rekan-rekan tidak terlibat secara mendalam terhadap aksi penadahan pembelian hasil kejahatan tersebut yang pada akhirnya juga akan merepotkan rekan-rekan selaku pembeli walaupun beretikat baik, namun tidak dilengkapi dengan administrasi kendaraan yang dimiliki oleh pemiliknya. Inilah himbauan kami kepada masyarakat, tidak dengan mudah membeli kendaraan baik roda 2, roda 4 dengan status tidak lengkap surat-surat kendaraannya, yang pada akhirnya akan melibatkan rekan-rekan dalam serangkaian aksi tindak pidana khususnya penadahan hasil kejahatan yang telah terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sekali motifnya adalah ekonomi dan modus operandinya dari 4 kejahatan ini adalah melukai korbannya dengan senjata tajam maupun senjata tumpul, yang pada akhirnya korban menjadi tidak terperdaya, menjadi takut, dengan demikian menyerahkan hasil kejahatan kepada para tersangka tersebut dengan mudah. Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi ini. Semoga kehadiran kami semakin menyempurnakan penuntasan aksi kejahatan yang ada. Dengan demikian perkembangan kondisi perekonomian yang saat ini terjadi, khususnya situasi yang tidak menentu, tidak akan memunculkan aksi maraknya tindak pidana terjadi di Kota Palembang. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saat ini kami juga melakukan pemeriksaan secara rutin kepada pelaku kejahatan. Tersangka utama adalah tindak pidana perampasan, penganiayaan dengan kekerasan. Dengan demikian, persangkaan berlapis-lapis pasal yang telah disampaikan oleh penyidik kepada para tersangka akan semakin lebih mengakumulatifkan ancaman pidana yang nantinya menjadikan bahan rekan-rekan JPU atau jaksa penuntut umum dalam memberikan rencana penuntutan. Sekali lagi, akumulasi persangkaan pasal saya perintahkan kepada para penyidik agar dipertebal, tidak hanya pencurian dengan kekerasan, namun perampasan dan atau penganiayaan dengan kekerasan dan atau pencurian dengan kekerasan. Dengan pasal-pasal berlapis tersebut akan semakin mengakumulatifkan ancaman pidana dari para pelaku. Ditambah dengan status residivis para pelaku ini akan semakin memperberat daripada rencana penuntutan yang akan dirumuskan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum. Dengan demikian nanti para pelaku akan menjamur di lapas, akan semakin lama di lapas, yang pada akhirnya penjatuhan hukuman oleh hakim akan semakin memperberat daripada rekan-rekan tersangka ini mendiami daripada lapas yang ada. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Ini adalah laporan pertama yang dapat kami sampaikan aksi begal yang terjadi di Kota Palembang. Ada pertanyaan? Di antara ketiganya ada yang residivis? Ada. Jadi saudara Iqbal yang bersangkutan sempat melakukan tindakan upaya yang tidak menguntungkan penyidik dan membahayakan. Pada akhirnya kita lakukan penembakan pada tempat-tempat yang berbeda, yaitu saudara tersangka Iqbal dan Okta. Yang bersangkutan adalah residivis, yang tentunya nanti sekali lagi saya minta tolong untuk para penyidik agar melapis persangkaan pasalnya, yang pada akhirnya akan memperberat daripada ancaman pidana maupun penjatuhan pidana oleh hakim. Ada tambahan? Untuk ini tadi kita jual beli secara online, Pak. Iya. Apakah proses pembagian itu untuk imbangnya berapa, oktannya berapa? Oke, kita tanyakan langsung ya. Siapa yang kedua?
Senjata ini Iqbal atau di kamu hubungin siapa? Ya COD hubungin siapa? Apakah pakai akun FB atau melalui Aji? Akun Facebooknya siapa? Aji itu siapa? Temanmu? Memang tugasnya untuk menjual. Aji tugasnya untuk menjual. Aji tinggal di mana? Di mana? Bon Baru. Bon Baru. Berapa pembagian uangnya? Bagi rata. Rata-rata dijual berapa? Satu unit? 3 juta sampai 4 juta. Jadi masing-masing berapa orang pelakunya rata-rata kamu melakukan itu? Kadang berdua. Jadi kamu bagi rata dengan Aji bertiga. Oke. Iqbal, yang di TKP Muhammad Mansur, masih ingat? Berapa orang yang dilibatkan di situ? 3 orang. Oh, ada 12 kendaraan, 12 orang. Siapa aja itu? Apa? Saat melintas, bukan rombonganmu. Bukan. Kamu melakukan berapa orang? Siapa aja? 3 orang, Pak. Siapa aja? Raja, Kamu bertiga ini? Iya. Kamu bertiga maksa orang, lepas orang tangannya. Iya. Kamu apa kan? Aku bilang, aku jauh mereka ya. Bergantian, eksekutornya si Okta. Iya. Kamu yang naik motor. Iya. Kamu juga ngacungkan. Iya. Terus kemudian siapa itu? Satu lagi ikut siapa? Eja. Reza, kamu tugasnya apa? Mengikuti aja Pak. Kamu berapa motor waktu itu? Bertiga. Sendiri Pak. Kamu sendiri mereka berdua. Berarti 2 motor. Oke, rekan-rekan terjawab ya. Jadi ini rangkaian aksi begal yang saat ini marak di Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi Polres Samarinda tidak tinggal diam. Kita sedang menyikapi aksi kejahatan jalanan, kejahatan konvensional yang sering terjadi di tempat-tempat yang lain, salah satu di Kota Palembang. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Barang bukti, ya? Bang. Di sini, Bang. Oke, Senjata terima tajamnya, kasih. Bang. Selamat siang. Senjata tajamnya, Bang. Ini yang dipakai siapa? Jadi rekan-rekan sekalian, kita telah mengamankan barang bukti. Barang bukti ini terjadi kesesuaian baik dengan sidik jari maupun rekaman CCTV yang ada di TKP. Dengan demikian menyempurnakan beberapa alat bukti yang nantinya dijadikan bahan penyidik dalam mengajukan pemberkasan kepada jaksa penuntut umum. Oke, Bang. Cukup ya? Cukup, Bang. Oke, terima kasih.